Ya. Nah, ini setelah dikali-kali nih ya. Berarti min 25, maka Y sama dengan apa, Sam? Nah, Y sama dengan min 25 dibagi min Min 7. 7 berapa? Berarti 25 per 7 kan? Maka ini akan sama dengan Iya. berapa? 3 4 per 7. Nah, ini sudah Y-nya. Nah, sekarang kita mau eliminasi X-nya. Eliminasi Y sekarang. Supaya bisa dapat nilai X. Maka ini 4X tetap ditambah dengan 2Y sama dengan 5. Kemudian di sini 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 10. Nah, kalau Y-nya yang dieliminasi, ini baku tuker aja koefisiennya. Berarti atas kali 4, bawah kali 2. Nah, semua dikali 4, berarti jadi berapa? Jadi 16X 16X, oke. Heeh. Tambah ditambah 8Y 8Y sama dengan, sama dengan 20. oke. Terus berikutnya 6X 6X tambah tambah 8Y 8Y, sama dengan oke, sama 20. dengan 20. Nah, ini kan tandanya sama, plus dan plus juga, maka ini harus dikurang. Ini habis. 16X dikurangi 6X berapa? 10X 10X. 20 kurang 20, 0. 0. Berarti X sama dengan 10 dibagi 0. 0 dibagi 10, bukan 10 dibagi 0, maka ini akan sama dengan 0. Yaudah, berarti himpunan penyelesaiannya, HP-nya ini, itu selalu X, Y, berarti 0,34 per 7. Nah, ini jalan yang pertama, kita menggunakan eliminasi dan eliminasi gitu loh. Eliminasi X lalu eliminasi Y. Nah, ada jalan lebih cepat, itu kita menggunakan metrik. Tapi bisa juga nanti substitusi, Sam. Jadi kalau ini Hmm. substitusi, ini X-nya ini kita pulangkan ke sini itu bisa dapat Y. Jadi ini kita pulangkan ke persamaan satu misalnya. 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 5. X-nya 0, berarti 4 kali 0 ditambah dengan 2Y sama dengan berapa nih? 5 ya. Kemudian ini Ya, berarti 2Y sama dengan 5. Harusnya Y-nya sama dengan 5 per 2 loh. Salah di mana ya? Adakah salah? Kita salah di mana, Sam? Harusnya betul ini harusnya. Ini kali 4 kali 2. Kok ini bisa enggak sama itu loh. Ini dengan ini harusnya sama. Ini 8, 8, 10, 0 cocok. Yang di atas kali 3, ini kali 4. 12. Oh, nih salah di sini nih. 3 kali 2 berapa? 6. 6. Ini salah di sini. Sini 6. 6Y. Berarti sini berapa? 10. Hah? Eh, Minus 10Y. 10Y. Kalau gitu, maka ini berarti sama dengan per berapa? Per 10 kan? Nah, Ya. berarti sama dengan 5 per 2. Tuh, sama ketemunya. Seperti itu. Ya, jadi kalau sampai enggak ketemunya enggak sama berarti ada kesalahan. Nah, kalau pakai cara metrik punya, ini kita tuliskan dulu ini. Koefisien X ini 4, ini 3, lalu yang di sini 2, di sini 4. Nah, kita cari determinannya. Caranya gimana? Ini dikali nih. Ini kali dikurangi ini. 4 kali 4 berapa? 16 kan? 16. Dikurangi 2 kali 3. Sama dengan 6. 6 berarti 10. 6. Ya. Kemudian kita cari dx. Untuk cari dx, bagian x ini kita ganti dengan ini. 5, 10. 5, 10. Di sini 2, 4. Sama. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Berarti 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Ya. Lalu berikutnya lagi kita cari dy. Dy itu berarti yang ini 24 diganti dengan 5 10. Maka di sini adalah 4, 3, 5, 10. Sama, ini dikali. 4 kali 10 dikurangi 5 kali 40. 10. 40 dikurangi 20, dikurangi 15. Berarti sama dengan 25.
Nah, nanti carinya X itu sama saja dengan DX dibagi dengan D. DX-nya tadi 0. 0 dibagi 10 sama dengan 0. Lalu cari Y sama dengan DY dibagi dengan D. DY-nya adalah 25 dibagi 10 sama dengan 5 per 2. Udah. Nah, nanti kamu terserah pakai yang mana. Eh, Oke? Bisa? eh, Ya. Oke. Misal ada lagi caranya substitusi dengan substitusi gitu. Ya. Misalnya ini 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 15, kemudian X dikurangi dengan 2Y sama dengan 10 misalnya, ya. Gitu. Nah, kalau kamu mau pakai substitusi, bisa. Jadi, ini disubstitusi masuk. Kamu lebih bagus pakai persamaan dua dulu. Jadi ini X dikurang 2Y sama dengan 10. Maka ini pindah sana, jadi X-nya ini sama dengan 10 ditambah 2Y. Terus ini disubstitusi masuk ke persamaan 1. 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 15. X-nya kita ganti. Berarti 2 kali 10 ditambah dengan 2Y. Ini ditambah dengan 3Y sama dengan 15. Ini kali masuk nih. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10, 20. 20. Terus ditambah. 4Y. Oke, 4Y tambah 3Y sama dengan 15. Berarti 7Y sama dengan 15 dikurangi 20. 7Y sama dengan berapa? Min 5. Minus 5. Maka Y sama dengan Min 5 dibagi 7. min 5 per 7. Ya. Nah, X-nya tadi kan sama dengan apa? 10 ditambah dengan 2Y kan? Kasih masuk aja. 10 ditambah 2 kali minus 5 per 7. Berarti sama dengan 10 dikurangi 10 per 7. Samakan penyebut. Ya, disamain penyebut. Ambil 2 aja di sini nggak apa-apa. 8 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 10 per 7. 2 dibuat per 7. Itu kan sama dengan 14 kan? Per 7. Dikurangi 10 per 7. Berarti sama dengan 8, 4 per 7. Gitu. Ini cara cara substitusi dan substitusi gitu. Oke? Bisa? Eh, Ya, itu untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang bagaimana kita membuat grafik linear ya? Persamaan linear itu, grafik linear itu dirumuskan Y itu sama dengan MX ditambah dengan C. Jadi kalau ada persamaan misalnya 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 15, maka kita harus ubah di sini jadi 3Y sama dengan minus 2X ditambah dengan 15. Harus dalam bentuk Y, maka Y ini berarti sama dengan minus 2X, kita bagi 3, 15-nya juga kita bagi 3 per 3. Atau sama dengan min 2 per 3X ditambah dengan 5. Nah, ini sama aja dengan MX ditambah dengan C. Jadi nilai daripada M, maka ini MX sama dengan 2 per 3X minus. Maka M-nya ini berarti sama dengan min 2 per 3. Nah, M ini adalah kemiringan garis atau namanya gradien. Ini gradien. Gradien garis. C-nya ini adalah konstanta, berarti C-nya sama dengan 5. Kalau grafiknya, gradiennya itu minus, jadi nilai dari M itu bisa plus atau min. Untuk nilai yang plus itu grafiknya nanti miringnya akan ke kanan. Kalau minus, grafiknya berarti miringnya ke kiri. Gitu. Itu kemiringan garis oh, ya. Jadi grafik ini misalnya tunggu kita buat di koordinat kartesius. Ini sumbu X. Kemudian yang ini adalah sumbu Y. Nah, kalau seperti ini, maka jika grafiknya seperti ini, miringnya kemana nih? Ya, begini, berarti ini gradiennya positif. Nah, ini M positif. Kalau misalnya grafiknya itu arahnya eh, pakai warna lain lagi, bentar. Nah, misalnya yang ini, ya, maka ini nilai M-nya adalah negatif. M sama dengan negatif, ya, minus ini M-nya.
Kalau yang kanan positif, yang ke kiri itu negatif. Nah, gimana cara mencari kemiringan garis untuk yang ini memotong ini? Dua-duanya memotong di sumbu X dan di sumbu Y ya. Ini juga memotong, ini juga memotong. Anggaplah titik di sini adalah 4, ini adalah 7, terus di sini adalah 5, kemudian di sini adalah -6 misalnya. Maka untuk mencari, sebut ini persamaan garis satu, ini persamaan garis 2. Nah, mencari kemiringan garis, ya, M-nya, itu kita menggunakan min B per A. B-nya itu adalah koefisien di titik potong di sumbu Y, kemudian A itu adalah titik potong di sumbu X. Berarti ini adalah A, yang ini adalah B. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi untuk persamaan pertama, A-nya sama dengan -6, B-nya sama dengan 7. Berarti M-nya itu sama dengan min B per A. Maka sama dengan -7 per -6. Atau sama dengan 7 per 6. Untuk Oma persamaan, gambarin, ya, Oma gambarin itu sih Mi teringat sama tugasan rupa. oh, Harus nah, digambar ada seperti juga. itu. Nah, ini yang garis 2, A-nya sama dengan 5, Hmm. B-nya sama dengan 4. Maka gradiennya M sama dengan min B dibagi A, berarti sama dengan -4 per 5. Nah, untuk menyusun persamaan garisnya, ini kalau jalan cepatnya ya, jalan cepatnya, rumusnya persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX atau min B per A langsung nggak apa-apa ya. Itu ditambah dengan B aja. Oma, Min B per AX ditambah B. Kenapa? ini diajarkan di SMP kelas Y, 8. SMP kelas 2. Deh, Harusnya ini kayaknya SMP belum kelas 2 masuk ini. sini nih. Ha-ha, materi SMP kelas 2 nih. Kalau yang dulu loh ya, nggak tahu yang sekarang. Oh, Zamannya Oma ngajar SMP, ini SMP kelas 2 ini. Nah, ini menentukan persamaan garisnya, berarti tinggal ini ke sini. Ini untuk Y1. Y1, ini kan udah ketemu ini tadi, 7 per 6 nih. 7 per 6 X ditambah dengan B-nya adalah 7, plus 7. Nah, kalau seperti ini kan ada penyebutnya. Ini boleh kita kali dengan angka 6. Semuanya kali 6, supaya hilang, nggak ada yang pecahan gitu. Jadi berarti 6Y sama dengan 7X ditambah dengan 42. Nah, ini boleh dipindahkan ke sini. 6Y dikurangi dengan 7X sama dengan 42. Atau bisa juga 6Y dikurangi dengan 7X dikurangi dengan 42 sama dengan 0. Tergantung nanti pilihannya gimana. Ya, nah ini persamaan garis satu. Kalau persamaan garis 2, Y2 berarti sama dengan min B per, ya oke, nah, bye-bye. Jadi ya, see you ya. Nah, ini min B per A X, ini ditambah dengan B juga. Tadi ini persamaan garis 2 kan udah ketemu gradiennya. Berarti -4 per 5X ditambah dengan B-nya adalah 4. Sama. Kali 5. Boleh. Kali 5. Berarti 5Y sama dengan -4X ditambah dengan 20. Gitu. Mau pindahin boleh. 5Y ditambah dengan 4X sama dengan 20. Mau dipindah semuanya ke sana boleh. Nggak apa-apa. 5Y ditambah dengan 4X dikurangi 20 sama dengan 0 gitu. Seperti itu, Sam. Ini persamaan oke. garisnya ya dari grafik ini ya langsung ke persamaan garis seperti itu. Nah, nanti gimana caranya bikin grafik gitu. Caranya bikin grafik ya kita cari titik potongnya pada masing-masing sumbu boleh atau masukkan nilainya juga boleh. Nah, sebelum ke sana misalnya ada persamaan gini. 2X ditambah dengan 3Y dikurangi 15 sama dengan 0. Kita mau cari gradiennya. Nah, koefisien ini adalah A, koefisien ini adalah B. Jadi M-nya itu sama dengan minus A per B untuk ini ya. Jadi berarti ini sama saja dengan min 2 per 3. Atau Oke. kita balik ini atau kalau pakai jalan yang pertama tadi. Berarti ini 3Y sama saja dengan minus 2X dikurangi dengan 15. Tambah ya, tambah 15. Berarti ini Y sama dengan min 2
per 3X ditambah 15 per 3. Atau Y sama dengan min 2 per 3X ini ditambah dengan 5. Maka ini adalah M. Jadi M-nya sama dengan min 2 per 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang Oh ya, eh, ya bisa deh. Oh, oke. lumayan. Nah, sekarang misalnya kita mencari gradien garis yang sejajar dan yang tegak lurus ya. Kalau ada dua buah garis yang sejajar, misalnya garisnya sama-sama miring ke sini, sejajar. Oke. Nah, yang ini persamaan garis satu, yang ini persamaan garis dua. Ini sejajar. Kalau dia sejajar, maka M1 ini akan sama dengan M2 atau M2 sama dengan M1. Kemudian, jika garis itu saling tegak lurus, misalnya ini garis pertama, ya, kemudian garis yang kedua ini tegak lurus, berarti membentuk sudut 90 derajat. Yang ini adalah garis satu, yang ini adalah garis dua. Garis satu gradiennya M1, garis dua gradiennya M2. Maka untuk ini, M1 dikalikan dengan M2 itu hasilnya sama. Oke, ya, kita ulang lagi ya yang tadi ya. Tadi sinyalnya ngilang tuh. Jadi untuk yang ini ya, garisnya gak lurus ya. Nah, di Mm-mm. sini anggaplah ini adalah garis dua, yang ini garis satu. Jadi ini M1 dikalikan M2 itu sama dengan min satu. Maka untuk cari M1 ini boleh pakai min satu per M2. Atau M2-nya itu sama dengan min satu per M1 gitu. Di contohnya gini, misalnya dicari persamaan garis sejajar dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 8 melalui titik misalnya 4,3 ya. Nah, untuk ini kita harus cari dulu M1-nya berapa ya. Ini persamaan garisnya, yang persamaan garis pertama ini kan sama dengan apa? 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 8 kan? Mau pakai jalan biasa boleh. 2Y sama dengan minus 3X ditambah 8. Maka Y Mm-mm. sama dengan min 3 per 2X ditambah dengan 8 per 2. Mantap. Maka ini M-nya. Jadi M1 sama dengan minus 3 per 2. Nah, kemudian M2 ini kan sejajar. Ya, garis kedua sejajar garis pertama. Artinya apa? M2 sama dengan M1. M2-nya sama dengan M1. M1-nya kan sama dengan 3 per 2 minus. Maka ini juga min 3 per 2. Nah, melalui titik ini, jadi titik 4,3, 4,3 ini kita anggap sebagai titik A, B. Atau kita Oma anggap, eh, ya kita anggap ini aja ya. Maka untuk mencari persamaan Y2-nya itu nanti sama saja dengan M2 kalikan X dikurangi dengan A ditambah dengan B. Gitu. Jadi M2-nya di sini adalah minus 3 per 2 kali X dikurangi A, A-nya berarti 4, ditambah dengan 3. Jadi ini berarti eh, dikali masuk ya, ini dikali masuk, mau dikali 2 dulu, dulu semuanya boleh gak apa-apa. Kalau kamu mau kali semuanya dengan angka 2 boleh.
Berarti ini sama dengan 2Y, sama dengan minus 3 kalikan X, Hmm. dikurangi dengan 4, ini ditambah dengan 6. Kali masuk, Mi? Maka 2Y sama dengan minus 3X ditambah 12 ditambah 6. Berarti 2Y sama dengan minus 3X ditambah dengan 18. Ini pindahin sini boleh. Jadi 2Y ditambah dengan 3X sama dengan 18. Seperti itu. Ini untuk mencari persamaan garisnya yang sejajar. Ya. Nah, sekarang misalnya lagi yang tegak lurus. Misalnya dicari persamaan garis tegak lurus dengan 5X dikurangi dengan 2Y sama dengan 8 melalui titik 2,1 gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah 5X kurang 2Y sama dengan 8. Berarti min 2Y sama dengan minus 5X ditambah dengan 8. Berarti Y sama dengan min 5 per min 2. X ditambah dengan 8 per min 2. Maka ini sama dengan 5 per 2X dikurangi 4. Ini Y-nya. Berarti ini adalah M1. Y2 tegak lurus Y1. Itu berarti M2 sama dengan min 1 per M1. Maka sama dengan min 1 per 5 per 2. Ini sama dengan minus 2 per 5. Lalu berikutnya adalah melalui titik 2,1. Ini sama saja dengan A, B. Y2 itu sama dengan M2 dikalikan dengan X dikurangi dengan A ditambah dengan B. M2-nya adalah minus 2 per 5. Dikalikan X dikurangi A-nya adalah 2. Terus ini adalah 1 plus 1. Oh, ini penyebutnya 5. Kita kali aja dengan angka 5. Maka ini 5Y sama dengan minus 2 kalikan X dikurangi dengan 2. Ini ditambah 5. Berarti minus 2X ditambah 4 ditambah 9. Ditambah 5, sorry. Tambah 5 ya. Berarti ini 5Y tetap. Ini adalah 5Y sama dengan min 2X ditambah dengan 9. Seperti ini pindahin sini boleh-boleh nggak apa-apa. 5Y ditambah dengan 2X sama dengan 9. Atau 5Y ditambah 2X dikurangi 9 sama dengan 0. Atau ini mau dibikin dalam Y aja ya nggak apa-apa. Berarti ini minus 2 per 5X ditambah dengan 9 per 5. Gitu. Ini jalan cepat ini ya. Jalan cepat untuk mencari persamaan garis. Begitu. Oke, Sam? Oke, oke. Oke, Oma semi Ah, mau. oke aja udah. Iya. Ya, sekarang misalnya Oma, persamaan garis melalui dua buah titik. Mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik. Nah, rumus umumnya ya, Oma sedikit lagi. ya, Buat itu tugas apa? PP. Tugas apa? Sedikit lagi saya mau buat tugas PP untuk besok. Oke. PPKN untuk besok. Jadi, lanjut lagi dulu atau gimana? Lanjut aja. Hah? Lanjut aja, Oma. Oke, oke. Sisa 9 menit ini untuk satu sesi ini. Lanjut. Oke, oke. Jadi misalnya kita mencari Oke. persamaan garis melalui dua titik. 4,3 misalnya dan 5,1 gitu ya. Nah, titik ini kita sebut X1, Y1. Yang di sini berarti X2, Y2. Nah, rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi dengan X1. Atau bisa berubah jadi Y min Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 ini per.
X2 dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Ini sesungguhnya adalah M, gitu. Atau boleh langsung gini, berarti ini sama dengan Y2 dikurangi Y1 bagi X2 dikurangi dengan X1, kita kalikan X dikurang dengan X1, ini kita tambah dengan Y1. Jadi ini adalah M. Berarti M-nya itu sama saja dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi dengan X1. Jadi saya mau masuk langsung ke sini, angkanya semuanya boleh. Mau cari M-nya dulu boleh, nggak ada masalah. Kalau kita cari M-nya dulu, maka M ini sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Y2-nya 1, Y1-nya 3, X2-nya 5, X1-nya 4. Berarti ini sama dengan -2/1, sama dengan -2. Jadi mau masuk langsung nggak apa-apa. Y berarti ini kamu langsung sama dengan M dikalikan X min X1, ini ditambah dengan Y1. Maka Y sama dengan -2 kali X dikurangi X1 adalah 4. Y1-nya adalah 3, tambah 3, udah. Berarti ini -2X dikurangi dengan, plus 8 ya. Plus 8 ditambah dengan 3. Maka sama dengan -2X ditambah dengan 11. Boleh pakai itu. Tapi kalau misalnya Sam nggak mau pakai yang ini ya, bisa pakai yang langsung gini, pakai rumus awalnya ini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi tinggal kamu kasih masuk aja. Berarti ini Y dikurangi Y1 adalah 3, Y2-nya adalah 1 dikurangi dengan 3, sama dengan X kurang X1 adalah 4, dibagi X2 5, X1 adalah 4. Boleh. Jadi Y dikurangi 3 dibagi -2 sama dengan X dikurangi 4 dibagi 1. Ini kali silang. Ini kali 1 kan tetap. Y dikurangi 3 sama dengan -2 kali X dikurangi dengan 4. Maka Y dikurangi 3 sama dengan -2X ditambah 8. Berarti Y sama dengan -2X ditambah dengan 8 ditambah dengan 3. Berarti Y sama saja dengan -2X ditambah dengan 11. Hasilnya akan sama. Itu untuk mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik gitu ya. Nah, kalau misalnya persamaan garisnya itu udah langsung diketahui gradiennya. Jadi cari persamaan garis jika M sama dengan 5 melalui titik 4,2 misalnya. Nah, ini berarti adalah A, yang ini adalah B. Atau boleh ini disebut X1, ini Y1 ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi berarti Y sama dengan M kalikan X dikurangi X1 ditambah dengan Y1. Atau bisa pakai M dikalikan X dikurangi dengan A ditambah dengan B, boleh. Jadi kalau ini maka M-nya adalah 5, X dikurangi X1 adalah 4, Y1-nya adalah 2. Jadi sama dengan 5X dikurangi 20 ditambah 2. Berarti sama dengan 5X dikurangi dengan 18 gitu. Oke, Sam? Oke, Ya? Oma. Oke. Sekarang bagaimana kita melukis grafik linear? Misalnya kita punya persamaan linear Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. Ya. Nah, ini tinggal Oke. kamu bikin tabel aja. Bikin tabel seperti ini untuk melukis grafiknya. Jadi di sini adalah X, di sini adalah Y, lalu di sini adalah X, Y-nya. Boleh kamu masukkan di sini. Oh, X-nya aku mau 0 deh. Boleh. Berarti 3 kali 0 ditambah 5. Maka 5. Lalu X-nya mau 1. Boleh. 3 kali 1 tambah 5. 8. Jadi titiknya di sini adalah 0,5 atau di sini adalah 1,8. Melalui dua titik ini. Nah, setelah itu berarti kita tinggal membuat grafiknya. Nah, seperti ini.
0,8, 0,5. 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Ini angka 5. 6, 7, 8. 8 ada di sini. 1 ada di sini. Nah, titiknya berarti di 0,5, maka ini titiknya. Satunya adalah 1,8. Untuk yang itu, berarti kita harus bikin pertolongan dulu. Nah, di sini. Yang ini adalah titik 1,8. Yang ini ada titik 0,5. Ya tinggal dihubungkan, Sam. Dihubungkan garisnya. Ya, udah. Seperti itu. Berarti ini adalah grafik Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. It's so easy. Tahu lagi misalnya kita mencari di sini adalah 2X ditambah dengan 3Y misalnya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, kita buat lagi. Untuk yang ini kita boleh menggunakan X-nya 0 dengan Y-nya 0, nggak apa-apa. Kenapa? Karena koefisien X-nya bisa membagi ini semua, koefisien Y juga bisa membagi gitu. Jadi bisa pakai 0, 0. Di sini X, ini Y, lalu di sini adalah X, Y. Nah, kalau X-nya 0, maka ini hilang, tutup. Berarti 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 bagi 3 berarti 2. Lalu saya mau Y 0, boleh. Y-nya 0 berarti ini hilang, maka 2X sama dengan 6, jadi X sama dengan 3. Nah, di sini berarti titiknya adalah 0,2, yang di sini adalah 3,0. Nah, kalau seperti ini, nah seperti ini berarti kita buat ini 0,2, 1, 2, 3,0, 1, 2, 3. Berarti 3 di sini. Ini 2, ya, 0,2. Nah, tinggal dihubungkan lagi. Ini titiknya. Ya, seperti ini. Berarti grafik ini adalah grafik apa? 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Miringnya ke kiri. Ya, gradiennya minus. Ini kalau kita cari gradiennya berarti 3Y sama dengan minus 2X ditambah 6. Maka Y sama dengan min 2 per 3X ditambah 6 per 3. Atau min 2 per 3X ditambah 2. Berarti ini M-nya. M-nya berarti sama dengan minus 2 per 3. Gitu, Sam. Di sini sumbunya sumbu X, yang ini sumbunya adalah sumbu Y. Bagaimana, Sam? Ada pertanyaan sampai di sini? Kita sudah membahas tentang persamaan garis secara keseluruhan. Tapi ini belum ke Sepertinya main. persamaan. Hah? Nanti kalau pertidaksamaan beda lagi ya. Pakai pakai apa namanya garis bilangan nanti. Oke? Time-nya mau habis nih, tinggal berapa detik gitu.